akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Dalam kamu berkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh jemaat-Mu, berkati dengan berlipat-lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami menikmati keindahan kekudusan. Kau yang penuhi kami dengan hadir-Mu, Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati. Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di
aku dekat dalam hatimu. Kami rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Mari kita bangkit berdiri, rasakan kasih-Nya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, indahnya kekudusan Bapa. Kami menikmati kekudusan semua. Dengan kasih-Mu, diam di hadirat, kami mengangkat dan ku bersyukur menyembah, penuhi dengan diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, ku bersyukur, Tuhan. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mau diam, kami mau tinggal di hadirat-Mu, Bapa. Sebab Kau yang memenuhi kami dengan sukacita, Kau yang memenuhi kami dengan kasih-Mu. Hadir-Mu dalam hati kami, kami bersyukur, kami menyembah Yesus Tuhan Allah kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, bawa kami dekat dalam hati-Mu Tuhan, bawa kami lebih
Tidak ada tempat di dunia ini yang mampu memberikan kami kedamaian. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu mengubahkan hati kami, Bapa. Hanya Engkau, Yesus. Hanya kuasa kehadiran-Mu, hanya kuasa hadirat-Mu, Tuhan, yang mampu mengubahkan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya ada Tuhan, ada Engkau yang sanggup memberikan kami kekuatan yang baru. Dan kami mau bersuka cita, dan kami mau bergirang karena-Mu, Tuhan, sebab kami menikmati kasih Engkau yang memenuhi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa kehadiran-Mu. Hosana bagi Raja kami, hosana bagi Allah yang hidup, hosana bagi Engkau Raja kemuliaan, bagi pujian, bagi hormat. Yesus, 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 Kau sangat mengasihi kami. Sebab itu Kau mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk penghiburan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan di dalam kami. Terima kasih untuk iman yang teguh berdiri sampai saat ini. Kami bersyukur. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya ku hidup bersama-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Yesus. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau bersuka cita. Kami mau berglori bagi Engkau Tuhan. Kau yang terbaik. Nama yang hidup, nama yang membebaskan. Untuk kami bersorak-sorai, kami bersuka cita, kemenangan di dalam kami. Once again. Woo! No longer am I a slave. My heart lights up like flame. When Jesus broke my chains, no longer am I saved. When in the battle the enemy tremble,
use of your power and won't need all. When in the valley, the devil can stop me. I will rise, I will rise. For greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Yeah. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Reign in me. Oh, reign in me. Oh, woo. Kuasa kemenangan atas maut sudah dikalahkan. Kita lebih dari pemenang. Kita dibebaskan oleh salibnya. No longer am I a slave. My heart lies up like rain. When Jesus broke my chains. No longer am I unsaved. When in the battle the enemy's tremble, you send your power and hold it all. When in the fight the devil can stop me. Yes, we'll rise. Woo! Sing. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Spiritmu Tuhan, died for me. Greater is He who set me. Yes, we overcame sin and shame, Lord. For greater is He. For greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Kemenangan darimu Tuhan. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Reign in me. Oh, reign in me. Oh, reign in me. Woo! We praise you, Lord Jesus. Praise Jesus. Thank you, Lord. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat IFJF Mapanget. Kembali lagi pada pagi hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi semua jemaat yang ada di IFJF Mapanget. Saya bersyukur karena kita semua boleh memasuki di bulan Februari, minggu pertama di bulan Februari. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita masih boleh bernafas sampai saat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sebagai umat tebusan darah. Kami percaya, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak habis-habisnya. Walaupun secara fisik saya mungkin agak dengan penyakit yang saya alami, saya berbicara agak tersendat-sendat. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Baik saya yang menyampaikan maupun saudara yang mendengarkan. Tuhan Yesus pasti memberikan pertolongan kepada kita semua. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kalau pada pagi hari ini hamba boleh berbicara tentang kebenaran-Mu.
itu bukan karena kuat dan gagah hamba, tetapi Engkau Bapa, Engkau Yesus, Engkau Roh Kudus yang memampukan hamba. Bahkan kami jemaat boleh mendengarkan suara kebenaran-Mu. Dan hamba percaya Bapa, setiap firman yang keluar dari mulut hamba Tuhan, Engkau berikan kami pengertian yang dalam, supaya baik hamba yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan, mereka boleh sama-sama diberkati dan dikuatkan ya Tuhan. Hamba terbatas, tetapi hamba percaya Engkau Roh Kudus tidak terbatas. Engkau kaya dengan hikmat dan pengetahuan sorga. Dan hamba ini terbatas adanya. Tetapi hamba percaya ketika Engkau memberikan kemampuan, maka hamba boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Setiap kuasa yang bukan daripada-Mu, yang ingin membuat kami tidak fokus kepada kebenaran-Mu, kepada Engkau Bapa, kami tolak semua, kami ikat dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Roh Kudus. Kami siap membuka hati kami dan kami siap dilawat oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Engkau boleh anugerahkan kepada kami. Dan kami boleh memberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kalau saya boleh berbicara mungkin tidak sesuai dengan dari kantor pusat tentang tema tahunan yaitu Greater Destiny, tapi tak mengapalah kali ini saya ambil dari firman Tuhan yang diilhami kepada saya untuk disampaikan kepada jemaat yang hadir pagi hari ini. Ya, kita buka firman Tuhan dari Nahum. Nahum, kalau saudara buka Alkitab saudara, setelah Mikah dapat Nahum, dan sebelum Habakuk, saudara akan dapat Nahum. Ya, Nahum. Udah dapat? Nahum pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Nahum pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Ya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau,
tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nahum menyampaikan nubuatan kepada bangsa Yehuda dan bangsa Asyur, lebih tepatnya Asyur, ibu kotanya Niniwe. Dua bangsa ini yang sebenarnya Tuhan mengasihi. Bangsa-bangsa, kita pun bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, Tuhan sebenarnya sayang semuanya. Tetapi karena kedegilan hati kita, tidak mau tunduk kepada Tuhan, kita tidak mau memberikan hidup kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sehingga terjadi Tuhan murka kepada bangsa yang sekalipun Dia kasihi. Tetapi kalau kebenaran, Tuhan harus berbicara ya di atas ya, benar di atas benar. Itulah Tuhan kita. Tuhan itu adil. Termaksud kepada bangsa Yehuda dan bangsa Asyur, yaitu yang ada di kota Niniwe ini. Mungkin saudara bertanya, kok kenapa bangsa ini, kenapa bangsa Yehuda dan bangsa Asyur ini? Apa salah mereka? Tentu tidak mungkin kalau Tuhan untuk memberikan hukuman, memberikan teguran, atau Tuhan murka kalau tidak ada salah. Ada salahnya. Saudara tahu, mungkin saudara bertanya, apa kesalahan dari kelemahan dari bangsa Yehuda dan bangsa Asyur, atau lebih tepatnya ibu kota yang Niniwe ini? Ada. Nah, bangsa Yehuda itu, kesalahan mereka itu, mereka banyak nabi-nabi palsu. Banyak imam-imam fasik. Pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin yang ada, pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan, banyak yang fasik. Bahkan mereka ada pedagang yang tidak jujur. Mereka berusaha, mereka berbisnis, tetapi tidak jujur. Itu yang membuat Tuhan marah. Bahkan mereka ada banyak hakim-hakim yang kena suap. Bayangkan, kalau hakim-hakim untuk menyatakan kebenaran dan kena suap, itu yang membuat Tuhan marah. Itu kesalahan daripada Yehuda ini. Dan Niniwe ini, apa kesalahannya? Wah, lebih parah. Firman Tuhan bilang, rusak ini Niniwe. Masa Tuhan bilang rusak? Kita buka firman Tuhan kita. Bagaimana itu keadaan Niniwe itu? Niniwe 3, Nahum 3 ayat yang ke-7. Niniwe sudah rusak, hancur. Sebenarnya baik Yehuda, khususnya Niniwe, pernah dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat. Kira-kira 100 tahun yang lalu, lewat Yunus, Tuhan pakai Yunus untuk datang dan menyelamatkan Niniwe yang rusak ini. Tuhan mengasihi Niniwe, tetapi mereka berbuat kejahatan secara moral lagi. Wah,
Itu yang membuat Tuhan sakit hati. Itu yang membuat Tuhan marah. Apa kesalahan? Apa sih kesalahan yang Niniwe lakukan? Mereka menyembah berhala. Mereka terkenal kejam. Mereka terkenal dengan pembunuhan, perampokan. Bahkan mereka penuh dengan dusta. Bahkan yang lebih aneh lagi, banyak perempuan sundal dan sihir ada di Niniwe. Ini kata firman Tuhan. Saudara boleh lihat di dalam Nahum 3 ayat 1 berkata, celakalah kota penumpah darah itu. Berarti banyak pembunuhan. Ada pembunuhan. Seluruhnya dusta belaka, banyak dusta. Kemudian ada perempuan sundal di dalam Nahum 3 ayat 4. Semua karena banyaknya persundalan si perempuan sundal. Yang cantik parasnya ahli dalam sihir. Itu dosa-dosanya. Kalau nenek sihir kok, kita mungkin masih bisa menolak. Mari ini perempuan cantik, parasnya cantik, marsundal. Kalau nenek sihir mungkin saudara bisa tolak. Tapi kalau perempuan cantik, kemudian parasnya cantik sekali. Kemudian dia, walaupun dia sundal, dia cantik. Ini yang membuat Tuhan geram sekali kepada Niniwe ini. Dosa-dosa mereka, bahkan yang parah lagi, mereka sebenarnya Tuhan sudah tidak berkenan lagi. Sehingga Tuhan mengutus setelah 100 tahun yang lalu lewat Yunus, maka pada saat itu Tuhan mengutus Nabi Nahum. Nabi Nahum untuk datang kepada Yehuda dan Niniwe untuk memberitakan pertobatan kepada mereka. Untuk mereka kembali kepada jalan yang kebenaran, jalan Allah sesungguhnya. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan inginkan, makanya 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Bapa itu sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat kepadanya. Itu kerinduan Bapa. Tapi karena kedegilan hati mereka, Bapa ingin musnahkan, ingin hancurkan, ingin membuat mereka terpuruk, ingin membuat mereka sengsara, supaya mereka kembali kepada hidup yang sebenarnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, sehingga Tuhan begitu murka, bahkan firman boleh datang kepada Niniwe dan Yehuda supaya mereka bertobat dan meninggalkan dosa mereka. 3 hal. Yang pertama,
Kita akan baca di dalam Nahum 1 ayat 9. Yang pertama, mereka menentang Tuhan. Itu yang membuat Tuhan marah. Ketika mereka menentang Tuhan, mereka tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan mereka mau berani untuk menentang Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Yang pertama, menentang Tuhan. Yang kedua, yang merancang kejahatan terhadap Tuhan. Kalau kita menentang Tuhan, kalau kita merancang kejahatan kepada Tuhan, itulah yang membuat Tuhan marah dan murka kepada mereka. Sehingga firman harus turun lewat nubuatan Nabi Nahum. Dan yang ketiga, mereka yang memberi nasihat dursila. Nasihat dursila itu kalau saya baca dalam kamus bahasa Indonesia, itu adalah jahat. Nasihat dursila itu nasihat yang jahat, bahkan buruk kelakuannya. Itu nasihat dursila. Buruk kelakuan daripada yang penyampaian nasihat itu, buruk kelakuannya. Itu nasihat dursila. Dan mereka yang ada di Yehuda dan ada di Niniwe, banyak yang termakan lewat nasihat-nasihat yang bukan membangun iman, yang bukan bisa memberikan keselamatan dan kekuatan, tetapi mereka memberikan nasihat dursila, nasihat yang jahat. Saya percaya kita yang ada di IFJF Mapangat, jangan sekali-sekali saudara menentang Tuhan. Saudara merencanakan kejahatan kepada Tuhan. Dan saudara memberikan nasihat dursila. Tuhan marah. Nah, inilah yang terjadi kepada Yehuda dan Niniwe. Sehingga Niniwe sehingga Niniwe dan Yehuda mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tapi Tuhan itu kasihnya besar loh. Walaupun kita sudah divonis, dia lewat kesalahan kita, lewat perbuatan kita yang tidak layak. Tetapi Tuhan itu kasihnya itu besar sekali. Luar biasa. Tapi kita jangan salah pergunakan kasih Tuhan. Jangan cuma sembarang-sembarang kita bilang kasih, kita kasih. Tapi dalam perbuatan kita tidak menunjukkan kasih. Menentang Tuhan, berontak kepada pemimpin kita, kepada gembala kita, kepada pemimpin mungkin men kita, women kita, kepada care leader kita menentang mereka. Itu sama dengan kita menentang Tuhan. Saudara melakukan itu bukan saudara melawan kepada pemimpin gereja atau kepada pemimpin-pemimpin yang ada di komunitas saudara bernaung. Tidak.
itu saudara sama dengan menentang Tuhan. Kalau saudara, sebab mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apapun mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, mereka itu diteguhkan, bukan cuma ada punggu dari angka dari got, baru cuma datang melayani sini. Tidak, didoakan, diberdoa, tumpang tangan. Berarti diimpartasikan kuasa dari Tuhan lewat pemimpin-pemimpin saudara. Kan tidak mungkin Tuhan dari atas, angka. Itu dari orang yang ada mabuk-mabuk data dari got ini. Mari, kita dari surga dari atas, nanti kita berdoa dia. Tidak mungkin kan begitu. Lewat pemimpin-pemimpin kita. Lewat otoritas-otoritas kita. Itu. Semuanya Tuhan sudah tata. Dia atur itu. Bukan sesuka-suka kita. Tidak, saudara-saudara. Kita lanjut. Walaupun dikatakan ia akan menghabisi sama sekali kepada Yehuda dan kepada Niniwe, dia bilang dia akan habisi mereka. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Oh, luar biasa Tuhan. Ngoni boleh sengsara. Markas yang cuma satu kali jo kita. Nyanda dua kali. Satu kali saja. Tidak dua kali. Luar biasa Tuhan kita. Ayat 10 mengatakan, sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin. Dimakan habis seperti jerami kering. Saudara-saudara, ingat, mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin. Duri yang berjalin-jalin itu duri yang saling terikat. Terikat begini. Kalau duri berjalin-jalin itu saling keterikatan mereka. Jadi mereka tidak bisa melepaskan diri. Malihuku beginilah kira-kira. Begitu itu. Kalau duri yang berjalin-jalin dan terikat-ikat, so malifuku begitu loh. Siapa yang mau lepas? Tidak ada yang bisa lepas. Bahkan dimakan habis seperti jerami kering. Dimakan habis. Kalau jerami kering itu, saudara kasih api sedikit, langsung biar dia besar sebagaimana DP tempat, dia punya lokasi. Kalau ditaruh api, habis dalam sekejap habis. Demikian juga dengan jerami kering. Dia bisa lenyap seperti itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, mereka utuh, banyak jumlahnya, besar jumlahnya, tetapi bagi Tuhan mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Dalam sekejap saja Tuhan bisa musnahkan. Tuhan bisa lewatkan semuanya itu dengan kekuasaan Tuhan, dengan otoritas Tuhan. Tuhan bisa lenyapkan mereka. Tetapi dan mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Wah, kalau terhilang dan terbabat mati binasa, mampus itu namanya.
Bayangkan juga, sampai begitu. Tapi lagi-lagi Allah kita itu luar biasa kasihnya kepada kita. Walaupun dia bilang semua itu utuh, begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat, dan mati binasa. Tapi Allah kita itu luar biasa baiknya loh. Walaupun dia bilang begitu, tapi dia bilang, sekalipun aku telah merendahkan engkau, dia injak-injak begini Pak. Dia rendahkan engkau. Engkau sudah tidak berarti mungkin di pemandangan mata Allah. Tetapi dia bilang, aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Cukup satu kali. Kalau dia marah, walaupun pada waktu dia marah, dia ingin merendahkan kita. Sampai kita memang benar-benar terjepit. Sampai kita tidak bisa berharap lagi, meminta pertolongan, bantuan. Tidak bisa. Kalau dia rendahkan. Tetapi karena kasih Allah, dia bilang, aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Luar biasa, enggak Allah kita. Luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ayat 13, ayat yang terakhir. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Gandar itu, mematahkan gandarnya itu, gandar itu saudara tahu itu asroda truk. Itu asroda truk itu untuk menahan beban daripada truk itu. Menahan beban, walaupun beban orang muat banyak, asroda itu atau gandarnya itu dapat menahannya. Jadi dia dapat patahkan asroda yang bisa menahan beban itu. Dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Apa yang memberati engkau? Sehingga engkau tidak bisa fokus kepada Tuhan. Tidak bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa memberikan hidupmu seanterunya untuk Tuhan. Mungkin ada beban yang memberati engkau. Sehingga engkau tawar hati. Mungkin ada suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, pekerjaanmu, ekonomi keuanganmu. Allah sanggup patahkan setiap beban yang menghimpit dan memberati engkau. Dia sanggup melepaskannya. Dan dia sanggup untuk memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat saudara. Tuhan itu baik. Dia semua hukum ini, Yehuda dan Niniwe. Dia bilang, dia sanggup untuk menolong saudara. Untuk melepaskan saudara dari setiap keterikatan. Itulah beban-beban yang menghimpit saudara. Sehingga membuat saudara tawar hati. Tidak mau ibadah. Tidak mau ikut ibadah doa-doa. Ikut doa-doa sudah pernah. Ikut ibadah tidak pernah.
Ikut ibadah women, tidak pernah. Ibadah ikut I-Care, tidak pernah. Ada doa di I-Care, tidak pernah. Ibadah Super Sunday, alasan lah, ada rukun lah, adalah mau ke kampung lah, mau itu. Adalah mau, macam-macam lah, udah. Kita kalau dengar-dengar tuh alasan, ya sudahlah. Nanti biarlah mereka berurusan dengan Tuhan. Kita sudah, yang penting kita sebagai pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan, yang ada di komunitas ini, kita lakukan. Urusan mereka tidak mau mengindahkan, ya nanti urusan mereka dengan Tuhan saja. Kita tidak bisa menghakimi mereka, hanya menyampaikan saja. Tetapi menghakimi, kenapa nggak datang? Oh, nyanda. Tegur, supaya kalau yang salah, kalau tidak ditegur, nanti, orang akan bikin, ini kok biasa itu, biasa. Itu peraturan-peraturan itu biasa. Jangan terlalu menjadi hambatan untuk orang bisa beribadah. Terlalu banyak peraturan. Ya justru itulah kita atur semua. Kasih peraturan-peraturan. Kalau tidak diatur begitu, tidak ditata demikian, semua maunya semau gue, nanti si A maunya ini, si B-nya mau begini, si C maunya begini. Wah, jadi kacau itu gereja, jadi pasar itu. Ada yang mau beli cakalang, ada yang mau beli sayur, ada yang mau beli rampah-rampah daun. Nah, jadilah babakku biar semua. Tapi kalau diatur, ditata, Tuhan jadi indah kan? Wah, semua tertata dengan rapi. Itulah maksudnya Tuhan. Perlu peraturan. Kalau kita tidak bisa diatur, dulu pernah ada di IFJF Mapanget, koordinator women ini. Nggak mau diatur. Bekas koordinator women, bukan koordinator yang bekas koordinator women. Nggak mau. Waktu dia marah, waktu dia ngambek, itu uang yang dipegang oleh oleh koordinator women waktu itu, dia cuma lempar begini, Pak, di muka pelayan-pelayan yang ada. Itu kan bukan saudara meremehkan itu gembala saudara atau itu pelayan-pelayan yang ada. Saudara meremehkan Tuhan. Itu dulu. Sekarang soalnya enggak ada. Ada lagi dulu. Anggota women juga dia. Ini gereja kok terlalu banyak peraturan. Kok dia keluar. Dia ibadah di gereja lain. Serta dia ibadah di gereja lain, dia bilang begini. Torang kok, dia bilang patuh gembala di gereja lain. Torang dulu, waktu di gereja dulu, torang sudah biasa dengan itu peraturan. Serta mau diatur oleh gembala di gereja lain, mau bilang doa, mesti begini, doa aja di rumah masing-masing. Dia bilang liar kata ini. Nggak ada yang nggak bisa nggak diatur kata begini. Waktu dulu ada di IFJF bilang banyak peraturan lah, beginilah. Setelah dia pindah lagi di gereja lain, dia bilang, orang so biasa dia atur. Wah, bagaimana? Bikin gereja sendiri dong. Jadi gembala sendiri. Nah,
Ini saudara-saudara, kelihatannya yang kecil-kecil tetapi bisa membuat engkau tawar hati. Oleh sebab itu, Nahum pasal 2 ayat 10 dengan jelas berkata, ketandusan, penandusan, dan penindasan, hati menjadi tawar dan lutut goyah, segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat. Pasi. Nah, jadi kalau gandar yang memberati engkau, beban yang memberati engkau dan membuat engkau menjadi tawar hati dan lututmu goyah, tidak ada kaki untuk berpijak lagi. Saudara percaya Tuhan sanggup untuk melepaskan saudara dari segala ikatan-ikatan yang mengikat saudara. Saya percaya kasih Tuhan itu bagi saya dan saudara luar biasa. Saya boleh bersaksi sedikit. 2 menit lah. Saya ini tinggal 9 hari lagi saya akan ke luar kota dengan istri saya. Akan pergi mengunjungi anak saya dan cucu saya. Orang bisa pergi ke sana, mungkin saudara bilang, "Nu mau pi ke sana, nu doi dari mana?" Kita tidak, saya dan pastor tidak mengeluarkan duit. Mungkin saudara bilang, paling dorang pe anak-anak no yang bayar. Anak-anak yang kasih, tentu kan dorang bisa pergi. Tidak. Ada hamba Tuhan yang memberikan saya dan pastor 2.000 euro saja untuk kita bisa beli tiket Manado, Jakarta, Amsterdam. PP 2 orang, akomodasi 3 bulan, asuransi selama kita berada di Belanda dijamin oleh mereka jamin. Walaupun orang nggak perlu, kita dan pastor nggak perlu tuh asuransi dari Tuhan lebih. Tapi karena mereka atur sedemikian rupa sehingga semua itu bisa diatur. 2.000 euro. Ya, enggak banyak itu. Hampir 40 juta saja. Itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita. Kita bisa pergi ke sana. Cuma Tuhan. Tuhan kalau memberi itu enggak ruwet-ruwet itu. Mungkin lain-lain udah so bebanting tulang so ini. Itu saya bisa melihat kesaksian ini lewat saya dan lewat pastor. Aduh, luar biasa. Pemeliharaan Tuhan kepada kami sekeluarga itu dahsyat sekali. Bukan saudara pikir, torang kok lebih berada deh. Ya, enggak, torang ini bukan golongan menengah, golongan seperempat ke bawah orang ini. Ya enggak ada apa-apanya. Jangan bilang torang kok golongan menengah. Menengahnya enggak masuk hitungan. Seperempat ke bawah. Kalau golongan seperempat ke bawah. Itu semua karena Tuhan loh. Banyak mujizat. Kalau mau bilang kesaksian, waduh, so banyak. Mungkin saudara dengar-dengar dari pastor. Jadi sama saja. Bagi Tuhan itu sama. Tidak ada Tuhan mau pandang bulu. Cuma tentu
Kenapa kong undang torang begini? Tentu ada yang salah dalam pemandangan mata Tuhan. Salah yang kita dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Nah itu tentu ada yang salah. Kalau kita bisa mengoreksi diri kita. Kita bisa introspeksi diri kita. Kita percaya Tuhan juga bisa menolong saya sebagaimana Tuhan tolong saya dan pastor. Bahkan Tuhan bisa tolong saudara lebih dari apa yang Tuhan tolong kepada saya dan pastor. Itu yang dapat Tuhan lakukan. Percaya deh. Percaya, ini bukan cerita konga. Percaya. Tuhan kita itu, Tuhan luar biasa. Terima. Oleh sebab itu, mari saudara yang ada di IFGF Mapanggat ini. Saudara, saya percaya orang semua yang ada di iCare wilayah 1-5, orang-orang baik semuanya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Yang kalau melayani Tuhan, yang mau memberikan hidupnya. Waduh, luar biasa. Luar biasa kalau kita mau lihat. Tidak ada yang pakai perhitungan. Semua mau berbuat untuk Tuhan, melakukan untuk Tuhan. Saudara lakukan itu bukan untuk lakukan untuk saya dan untuk pastor. Enggak, saudara. Saudara lakukan itu untuk Tuhan. Saudara mau lihat hari-hari hidupmu baik. Pegang firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nahum ini. Supaya saudara boleh memperoleh kemenangan. Firman Tuhan pagi hari ini, maaf terlambat, sebenarnya saya berikan judul Firman yang membawa pemulihan. Temanya firman yang membawa pemulihan. Jadi ada 3 hal sehingga Tuhan marah, Tuhan murka, dan Tuhan mau menghukum Yehuda dan Niniwe. Pertama, mereka menentang Tuhan. Kedua, mereka merancang kejahatan kepada Tuhan. Ketiga, mereka memberi nasihat dursila. Itulah yang membuat Tuhan murka dan Tuhan marah kepada Yehuda dan Niniwe. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan dan semangat yang lebih lagi untuk mau memberikan hidup dan melayani Tuhan sampai pada kesudahannya. Tanda-tanda sudah jelas. Wah, jangan kita bilang, oh so lama dari dulu begitu juga bilang, so ndak lama datang, nyanda datang. Nanti tiba-tiba dia datang, baru tolong Tuhan, pintu kemurahan telah tertutup. Tidak ada lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, kita undang semua bangkit berdiri. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa lewat firman yang telah disampaikan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kata-kata hamba terbatas. Kalimat hamba mungkin diremehkan oleh orang lain. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang dalam setiap hati sanubari jemaat yang ada ini. Jamah mereka Bapa, lepaskan mereka dari beban yang memberati mereka, yang menghimpit mereka, sehingga mereka menjadi tawar hati dan lutut mereka goyah, dan mereka
tidak bisa melayani Engkau. Lepaskan Bapa dari setiap belenggu-belenggu ini. Bebaskan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka. Kami terlalu yakin dan percaya Bapa menyediakan dan Bapa menjamin. Tolong kami, biar sampai pada akhir hidup kami boleh tetap terus melayani Engkau, memberikan hidup kami untuk Engkau. Kami mau hadir di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja IFJF Mapangat. Bukan hanya Super Sunday, tetapi ibadah-ibadah yang ada di iCare kami masing-masing. Dari wilayah 1 sampai 5, baik ibadah men, women, dan ibadah lainnya. Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hamba sudah berdoa dan hamba mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, saya jemput semua bangkit berdiri dan kita angkat tanganmu dan buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Terimalah dan nikmatilah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Amin. No longer am I a slave. My heart lights up like red. When Jesus broke my chains. No longer am I enslaved. When in the battle the enemy tremble, you show your power. When in the battle the enemy can stop me. I will run. For greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Yeah. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Reign in me. Oh, reign in me. Oh, woo. Kuasa kemenangan atas maut sudah dikalahkan. Kita lebih dari pemenang. Kita dibebaskan oleh salibnya. No longer am I a slave. My heart lights up like red. When Jesus broke my chains. No longer am I enslaved. When in the battle the enemy's tremble, you shall